A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi. Allah. Allahumma hafizna. قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر بزيادة اللام وكذا الله الجليل الأكبر في الأصح والثاني تضر الزيادة فيه لاستقلالها بخلاف الأولى لا أكبر الله أي لا يكفي على الصحيح لأنه لا يسمى تكبيرا والثاني يمنع ذلك إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم, dan tidak mudaratlah oleh lebih, la tamna'ul isma, yang tidak menegah ianya lebih, isma akan nama takbir. Contoh ka Allahul Akbar, seperti Allahul Akbar, bi ziyadatil lami, dengan lebih lam, bi ziyadatil lami, dengan lebih lam, dengan melebihkan lam. Jadi rukun salat yang kedua as-sani takbiratul ihram. Rukun sembahyang ataupun kaifiah ataupun sifat sembahyang yang kedua, sifat salat yang kedua adalah takbiratul ihram. Itulah membaca takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu tertakyin dengan Allahu Akbar. Mesti membaca takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar bagi orang yang kuasa. Orang yang bisa mengucapkan lafaz Allahu Akbar, maka di ketika takbiratul ihram salat mesti membaca Allahu Akbar. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi SAW membuka salatnya dengan lafaz Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan selainnya Ibnu Majah. Dan juga Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat ataupun kamu lihat aku melakukan salat. Sebagaimana Nabi melakukan salat, maka kita yang melihat Nabi melakukan salat, begitulah kita melakukan salat. Makanya dalil daripada rukun salat yang kedua takbiratul ihram adalah kata Nabi SAW, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Apabila kamu hendak berdiri kepada salat, maka takbir olehmu. Maka takbir olehmu. Dan hadis yang lain, takbirnya Nabi itulah tertakyin dengan lafaz Allahu Akbar, bukan lafaz yang lain. Maka bagi orang yang bisa mengucapkan Allahu Akbar, maka mesti ucapkan Allahu Akbar, tidak boleh lain. Karena memang
Nabi ketika masuk ke dalam salat, Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Dan Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku melakukan salat. Makanya di sini kita orang yang hidup di akhir zaman memang tidak pernah melihat Nabi salat. Akan tetapi para ulama terdahulu, mereka itu melihat para ulama terdahulu melakukan salat. Bahkan banyak tulisan-tulisan para ulama terdahulu, bahkan sampai kepada para sahabat yang langsung melihat Nabi salat. Maka sampai di sini sebenarnya kita bisa memahami, kita itu bukan hanya mengikuti sunnah Nabi saja, akan tetapi wajib juga mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka aliran yang mengatakan tidak boleh mengikut para sahabat, hanya boleh diikut Nabi, karena sewaktu Nabi meninggal hanya meninggalkan 2 perkara, itulah Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak boleh mengikut para sahabat. Ini paham yang salah. Kenapa paham yang salah? Karena ada hadis Nabi mengenai tentang masalah salat. Nabi memerintahkan kita untuk melakukan salat sebagaimana kita melihat Nabi salat. Bagaimana kita melihat Nabi salat sedangkan kita adalah orang yang hidup di akhir zaman? Sudah barang tentu yang melihat Nabi salat adalah para sahabat. Maka turun-temurun diberitahu sampai kepada kita hari ini. Maka sangat wajar ketika Nabi mengatakan, "Ashabi kan nujum," sahabatku seperti sahabatku laksana bintang. Ashabi kan nujum. Ini tadaitum ihtadaitum. Sedimana sahabat yang kita ikut, niscaya kita akan terpetunjuk. Maka secara kesimpulan, lafaz takbir adalah Allahu Akbar, tidak boleh lain. Maka tidak sah kita ketika takbiratul ihram masuk ke dalam salat, kita membacanya Allahul Kabir. Allahul Kabir. Walaupun makna kabir juga besar, tetapi tidak sah. Kenapa? Karena memang ada hadis Nabi memulainya dengan Allahu Akbar. Dan juga tidak sah dengan Ar-Rahmanul Akbar. Walaupun Ar-Rahmanu ini adalah nama Allah, Asmaul Husna, tapi tetap tidak boleh. Ar-Rahmanul Akbar juga tidak sah. Tidak sah takbir. Kenapa? Mesti dengan lafaz Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Dan tidak mudarat ziyadah melebihkan yang tidak menegah kepada nama takbir. Ya? Jadi tidak apa-apa kalau seandainya kita itu dalam takbiratul ihram melebihkan sesuatu yang tidak menghalangi nama takbir. Ketika kita melebihkannya masih dikatakan dengan takbir. Seperti contoh Allahul Akbar. Jadi kita bacanya dengan melebihkan alif dan lam pada akbar. Jadi dasarnya Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar. Ketika kita lebihkan pada akbar ini alif lam, Allahul Akbar. Allahul Akbar. Jadi ada alif lam. Maka melebihkan alif lam ini tidak menghalangi ataupun tidak mencegah kepada hilang nama takbir. Maka ketika itu sah takbir. Tidak apa-apa, tidak mudarat. Jadi ketika kita mengatakan suatu takbir Allahul Akbar, Allahul Akbar, maka sah, tidak mudarat, tidak apa-apa. Allahul Kabir karena lafaz kada duka. Allahul Kabir jadi lafaz kabir, bukan lagi lafaz akbar. Karena yang tertain bagi orang yang mampu adalah dengan lafaz akbar. Allahu Akbar itu yang mesti. Kenapa? Karena memang Nabi membuka salat dengan Allahu Akbar. Tapi ketika kita balik Allahul Kabir, maknanya sama tapi lafaznya berbeda, maka tidak bisa. Ar-Rahmanul Akbar, lafaz akbarnya sama tapi lafaz Allah tidak kita pakai, kita ganti dengan nama Allah yang lain. Ar-Rahman juga tidak bisa. Ataupun Ar-Rahimu Akbar, Al-Qudusu Akbar, Al-Malikul Akbar, semua berarti nama Asmaul Husna selain daripada lafaz jalalah kita ganti
maka tidak bisa. Intinya kalau kita ganti lafaz jalalah dengan nama Allah yang lain, ini tidak sah takbir. Tidak sah takbir. Yang kan? Maka tertain tertain dan tidak mudarat kalau masih memakai lafaz Allahu Akbar, kita tambahkan lam. Alasannya karena ketika kita tambahkan lam dengan sebab ziyadah itu tidak mencederai dengan makna. Maknanya masih sama. Maknanya masih sama. Makanya tidak apa-apa. Tidak menjadi masalah. Yang ke mana? Hukum? Dalam bukan ada tambahan? Ada tambahan? Ba atasnya? Pak Hana Mudarat? Dalam Amirah? Ja'alal Mawaddi, menjadikan oleh Mawaddi min amsilah daripada contoh akan ketiadaan mudarat. Allahu la ilaha illa huwa akbar. Jadi Imam Mawardi masukkan kepada contoh tidak memudaratkan, artinya bisa dan sah takbirnya adalah dengan lafaz Allahu la ilaha illa huwa akbar. Jadi intinya Allah dengan akbar masih ada walaupun kita tambah lafaz lain. Allahu la ilaha illa huwa akbar. Lama ini kan? Ini enggak aneh karena memang ada dan sah. Ini kata Imam Mawardi. Kata Imam Mawardi, seandainya kita baca Allahu la ilaha illa huwa akbar, maka ini tidak memudaratkan. Makna tidak memudaratkan berarti sah sebagai sah sebagai takbir. Sah sebagai takbir, tidak apa-apa. Kah? Jadi kan dia hana masalah. Jadi kan aneh kan? Makanya untuk kedinan tu segala naurung ke pegang hansal mayak. Ya kan? Nyop berabut dia hantam dari ngopi. Allahu la ilaha illa huwa akbar. Kaliran baru berfikir. Padahal Imam Mawardi membolehkan itu. Imam Mawardi membolehkan itu. Dan mempercontoh di dalam rodah bagi barang yang memudaratkan akan memanjangkannya Allahu la ilaha illa huwal malikul quddus akbar intaha. Jadi mempercontoh di dalam kitab rodah bagi barang yang memudaratkan itu panjangnya. Bagi barang yang memudaratkanlah panjangnya. Jadi kalau sudah terlalu panjang mudarat. Walaupun ada keduanya, ada Allahu dan ada akbar, tapi terlalu panjang ini mudarat. Ketika takbir Allahu la ilaha illa huwal malikul quddus akbar. Entahlah ke Nabi sampai ayat. Allahu la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir akbar. Ini hadir leh kapanya. Jadi paling panjangnya kalau menurut Imam Mawardi kita itu mengatakan Allahu la ilaha illa huwa akbar. Jadi kita tambah la ilaha illa huwa pada celah-celah antara Allahu dengan akbar. Ini tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Upahan. Ka tungku Muhammad Rijal. Putih. Baik ngomong berjelak. Berjelak. Dan wa'allala dan ma'ilat oleh Imam Rafi akan demikian dengan bahawa sungguh ini ziyadah itu mengeluarkannya ziyadah daripada takbir. Jadi kalau Imam Rafi mengatakan kenapa itu tidak boleh lagi, karena dengan sebab melebihkan yang seperti demikian itu sudah mengeluarkan daripada nama takbir. Tidak lagi termasuk kepada nama takbir yang kawiri lain yang kata terlalu panjang.
Masa ada takbir Allahu la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminu Allah akbar ujung di kok payang kai kok yang pu ini pu takbir. Kali igak hana tiak kepada takbir. Kayo kan? Makanya nyan memang secara logika mentang kalagian high timely. Jadi intinya lafaz takbiratul ihram mesti dengan lafaz Allahu akbar. Mesti dengan lafaz Allahu akbar. Kita tambahkan lam pada akbar, ini tidak apa-apa. Allahul akbar, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita ganti dengan Allahul kabir, ini bermasalah, tidak sah. Ataupun kita ganti lafaz Allah dengan nama Allah lain, Ar-Rahmanul akbar, tidak sah. Ar-Rahimul akbar, tidak sah. Tidak sah. Mesti dengan lafaz Allahu akbar. Gimana? Apa? Ya, ban. Kakak. Ini utana lom no. Dalam bukan murni As-sani arkan takbiratul ihram, yang kedua daripada rukun-rukun salat la takbiratul ihram pada berdiri ataupun gantinya berdiri. Jadi takbiratul ihram itu dibaca pada ketika berdiri ataupun ganti berdiri. Bagi orang yang lemah daripada berdiri, maka dibacanya bila dia itu salat langkah duduk ataupun sambil berbaring ataupun sambil terlentang ataupun kaifa amkana, bagaimana yang mungkin tergantung keadaan. Karena ada hadis Abi Daud dan Tirmizi dengan isnad yang sahih. Ada hadis. Hadisnya adalah miftahus salah al-wudu. Kunci salat adalah wudu. Kunci salat adalah wudu. Maka kita itu tidak bisa masuk kepada salat kalau tidak ada wudu. Maka ketika diperintahkan aqimus salah, dirikan olehmu akan salat, secara otomatis diperintahkan juga untuk berwudu. Kenapa? Karena amrun bi jadi fi'li amrun bihi. Perintah dengan sesuatu, maka perintah dengan melakukannya sesuatu. Dan amrun bima la timu bihi ila fi la timul fi'lu ila bi. Dan perintah dengan sesuatu yang tidak sempurna perbuatan kecuali dengannya sesuatu, itulah wudu. Maka ketika diperintahkan untuk melakukan salat, secara otomatis diperintahkan juga kepada berwudu. Maka kalau ada orang tanya, mana dalil diperintahkan berwudu ketika salat? Maka dalilnya boleh kita katakanlah aqimus salah. Yang punya secara usul fiqh. Walaupun sebenarnya perintah wudu ada dari sendiri. Idza kumtum ila salah. Apabila kamu hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum. Basuh olehmu akan muka kamu. Wa aydiyakum ila marafiq, dan dua tangan hingga siku. Jadi dari dua tangan hingga siku. Maka yang sunnah adalah dari tangan ke siku airnya. Ketika kita dari siku ke tangan, maka ini boleh. Tapi itu makruh. Misalnya kita tuangkan air. Ketika wudu kita tuangkan air dari siku ke tangan, boleh hukumnya. Tapi makruh. Kenapa? Karena yang sunnahnya adalah dari tangan kepada siku. Karena ada pemahaman juga yang seandainya kita tuangkan air dari siku ke tangan, maka tidak sah wudunya. Kenapa? Karena dalam ayat dikatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti dan membasuh dua tangan hingga dua siku. Berarti permulaannya dua tangan. Itu cara yang sunnah. Itu cara yang sunnah. Berarti ketika dari siku ke tangan juga boleh. Kemudian wa arjulikum famsahu bi ru'usikum. Maka basuh olehmu akan sebagian kepala famsahu bi ru'usikum. Kemudian wa adlikum ilal ka'bain, dan basuhlah dua kaki hingga dua mata kaki hingga dua tumit. Maka itu adalah dalil secara khusus yang mengajarkan kita untuk berwudu. Tetapi kalau kita sudah paham ilmu usul fiqh, tidak mesti kita pakai dalil yang sahih. Kita pakai dalil wajib salat saja bisa kita pahami. Apalagi dengan kita gabungkan dengan hadis ini. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Jadi mana dalil wajib wudu? Aqimus salat. Kenapa dengan dalil perintah salat menunjuki kepada kita wajib melakukan wudu? Karena ketika diperintahkan dengan salat, maka secara otomatis diperintahkan juga dengan segala sesuatu yang tidak sah salat kecuali dengannya. Itulah berwudu. Dalam hadis lain jelas, miftahus salah wudu. Kunci salat lahu wudu wa tahrimuha takbir. Dan bermula mengharamkannya salat itu takbir. Intinya untuk mengharamkan segala sesuatu yang dibolehkan di luar salat adalah takbir.
Makanya takbir ini dinamakan takbiratul ihram. Makna takbiratul ihram adalah takbir untuk mengharamkan sesuatu yang dibolehkan sebelum takbir. Kemudian hadisnya wa tahliluha salam, dan bermula menghalalkannya salat itulah salam, taslim. Jadi ketika kita akhir assalamualaikum warahmatullah, selama kita langsung berpaling kepada kanan mengucapkan salam yang pertama, maka kita sudah menghalalkan diri untuk melakukan segala sesuatu yang dibolehkan, karena kita sudah keluar daripada salat. Ini sebuah hadis. Hadis yang lain, hadis musyi salat. Hadis musyi salat. Lengkapnya, iza kumta ila salat, apabila engkau berdiri kepada salat, fakabbir, maka takbir olehmu. Inilah dari takbir. Maka takbir olehmu. Summa iqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Kemudian bacakan olehmu akan apa saja yang mudah daripada Al-Quran. Dibaca Fatihah. Kemudian sumarka hatta tatma'inna. Kemudian ruku' olehmu. Ini cara salat. Maka ini cara salat. Bagaimana kita tahu Nabi melakukan salat? Maka ya ini hadisnya. Hadis musyi salat. Bila kita berdiri kepada salat, maka takbir. Kemudian baca sesuatu daripada Al-Quran. Itulah Al-Fatihah maksudnya. Kemudian sumarka, ruku'. Kemudian melakukan ruku'. Hatta tatma'inna. Pada ruku' ini jangan langsung ketika ruku' langsung tidak. Bagaimana juga hatta tatma'inna, sehingga kita berdiam diri sebentar. Inilah namanya tumakninah. Hatta tatma'inna raki'an. Summarfa hatta tatadillah qa'iman. Kemudian kita itu mengangkat sehingga kita itu berdiri tegak. Sumasjud, kemudian kita sujud hatta tatma'inna sajidan, sehingga kita itu tetap dalam keadaan sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian mengangkat diri hingga kita itu duduk antara dua sujud. Sumaf'al zalika fi salatika kuliha, kemudian kerjakan olehmu pada tiap-tiap salatmu seperti demikian. Kemudian begitulah cara Nabi melakukan begitulah cara Nabi melakukan salat. Yang kaya? Yang penting kan? Makanya yang perlu digaris bawahi. Menyohino cik geplah. Atal pegah penuh. Hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Fa in qila, jika dikatakan orang, la tura fa kaifa yastadilla bidzalik? Fa kaifa yastadillu bidzalik? Tidak bermula segala perkataan itu tidak dilihatkan. Takbir bisa dilihat? Tidak. Maka bagaimana memperdalil dengan demikian? Bagaimana dalil takbir itu diperintahkan untuk melihatnya? Bisakah kita melihat takbir? Tidak. Ujiba, dijawabkan. Bi'annal murad, dengan bahwa sungguh maksud birru'yatil ilm, dengan melihat. Maksud dengan ru'yah, melihat adalah ilmu. Jelas. Tapi ilmu daripada para ulama daripada para sahabat daripada Nabi, jelas. Makanya hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, maksud adalah ra'a di situ melihat, bukan melihat dengan mata telanjang. Kalau di sini maksud melihat di sini adalah melihat dengan ilmu. Ilmu sudah barang tentu daripada ulama. Tahu kan? Al ulama warisatul anbiya. Kau nyambung aja. Berkaitan aja, berarti ulama pewaris Nabi. Yang diwariskan adalah la yuwarisu dinar. Para ulama tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham. Berarti yang diwarisi adalah ilmu. Jelas. Kan? Yang kah? Kah belum? Kah. Yang enak nak pertanyaan? Cikala lanjut. Mahfud? Apa pertanyaan? Gimana?
Nah pertanyaan, Hana? Halo? Tunggu dulu, tunggu Furqan Aulia. Ah? Amadon? Hah? Kiban? Recak kan ada bayang? Kiban. Segera lanjut no. Kak. Nanti kamu ho kan? Menyatakan Allahul Akbar. Nyan hana pupu. Makanya tayo mesti guna ilmu baik salib langsung. Teka ganji hantam di luar kebiasaan ka. Hapu kata bayang kaliran baru ada. Kadang tayo tinggi. Kadang tayo anak ilmu. Dia hanya mengalah kau. Kecuali kali tabu, kali dah baca-baca dalam kitab-kitab mutawalah, kitab yang tinggi-tinggi ternyata memang tidak ada barulah. Yang kah kan? Kamu belum? Kah. Ya. Wa kadza Allahul Jalilul Akbar fil asah. Dan sedemikian lagi Allahul Jalilul Akbar pada pendapat asah. Pada pendapat asah. Begitu pula tidak mudarat kita membacanya Allahul Jalilul Akbar menurut pendapat asah, menurut pendapat yang kuat. Arti pendapat ashab Imam Syafi'i yang ditarjih oleh Imam Nawawi yang kuatnya adalah tidak apa-apa ketika kita membaca takbiratul ihram Allahul Jalilul Akbar. Jadi ziyadah itu bukan ziyadah yang panjang. Maka ketika kita takbir, lafaz Allah masih ada, lafaz Akbar masih ada. Kita tambah Jalil di tengah-tengah, tidak apa-apa. Allahul Jalilul Akbar, tidak apa-apa, sah takbirnya. Menurut pendapat yang kuat. Bahkan menurut Imam Mawardi termasuk kepada contoh yang sah adalah ketika kita menambahkan Allahu la ilaha illa huwal akbar. Kan? Intinya itu bukan lebih yang panjang, bukan lebih yang panjang. Makanya pada qaulu Allahul Jalil wa misluhu kullu wasin lam yatul bi ziyadati ala salasati awsaf. Seumpamanya Jalil telah tiap-tiap yang disifatkan, tiap-tiap sifat yang tidak panjanglah dengan lebih, yang tidak panjang yang sifat dengan sebab lebihnya di atas 3 sifat. Seumpama Azza wa Jalla dan seumpama Ar-Rahmanur Rahim. Jadi jangan sampai lebih sifatnya sampai 3. Tapi kalau 2 saja boleh. Kalau 2 saja boleh. Makanya ketika kita membaca takbir Allahu Azza wa Jalla Akbar, Allahu Ta'ala Akbar, Allahur Rahmanur Rahim Akbar, itu boleh. Kenapa? Karena belum lebih daripada 3. Tapi kalau sudah lebih daripada 3 ini tidak boleh. Contoh, Allahu la ilaha illa huwal malikul quddus akbar. Jadi sudah 3 sifat. La ilaha illa huwa al maliku al quddus. Sudah 3 sifat ini tidak boleh lagi. Jadi kalau hanya 2 sifat saja boleh. Kalau 2 sifat saja boleh. Kan? Halo? Yang ingat lupa kata dengar ni. Bi khilafi zamir dan seumpamanya zamir. Dengan sebalik zamir dan seumpamanya zamir. Dan nida dan tatwil panjang. Seumpama Allahu Akbar, Allahu Subhanahu Akbar, Wallahu Ta'ala Akbar. Oh, punya. Gimana ya? Bunuh hanapu kah? Dengan sebalik zamir. Tambah zamir. Dan seumpamanya dan nida. Dan tatwil panjang. Coba Allahu Akbar. Kok panjang? Allahu Akbar kok panjang? Bahwa nahwa Pak Urun. Oh benar, bak kamu nahwa. Berarti kan Allahu huwa.
Berarti kita tambahkan tidak boleh. Allahu huwal akbar. Allahu huwa akbar, tidak boleh. Kemudian tambah Allahu subhanahu, berarti nada mercik lah. Allahu subhanahu akbar. Allahu ta'ala akbar. Kemudian tambah tidak Allahu ya rahmanu akbar, tidak boleh. Tapi kalau Allahu rahmanu akbar boleh. Tapi punya tambah ya nida enggak boleh. Allahu ya rahmanu akbar. Ataupun panjang. Mana panjang? Contoh Allahu la ilaha illa ya kan? Jadi begitu. Ini mesti digaris bawahi. Berarti boleh Allahul Jalil Akbar kias ala Allahul Akbar. Jadi lebih yang tidak memudaratkan. Allahu Azza wa Jalla Akbar, dan semua daripada sifat arti yang tidak panjang dengannya oleh pastinya. Jadi maksudnya adalah kita lebihkan sifat yang tidak panjang pisahnya. Yankah? Halo? Wakala naduru Allah. Oh kau betul. Nyolah murni je lah apa. Yang hajit tu yang hajit. Berarti begitu juga kita tambahkan setiap sifatnya Allah apabila tidak panjang dengannya oleh pisah. Seperti Allahu Azza wa Jalla Akbar, itu boleh. Jadi kita tambah Azza wa Jalla boleh. Kenapa boleh? Li baqa'in nazmi wal makna, karena kekal nazam dan makna boleh. Dengan sebalik barang kalau diselangi oleh selain sifatnya Allah. Seperti Allahu Akbar. Seperti Allahual Akbar, berarti tambah zamir. Ataupun panjang sifatnya seperti Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus akbar, berarti sudah terlalu panjang sifatnya Allah. Ataupun panjanglah diamnya di antara dua kalimat takbir. Ataupun jadah satu huruf padanya dengan yang merubahkan makna seperti mat pada hamzah. Ataupun tidak boleh juga melebihkan huruf yang dapat merubahkan makna seperti mat hamzah. Mat hamzah. Atau mat hamzah. Allahu Akbar. Panjang ba'a. Ketika takbir panjang ba'a. Allahu Akbar. Di Allahu Akbar panjang ba'a tidak boleh. Tidak sah. Ketika panjang pada a tidak sah. Kayaknya harus hati-hati. Kah? Belum. Dan jadah alif sesudah ba. 4 ba ya. Allahu Akbar. Berarti panjang ba. Allahu Akbar. Makanya harus perhatikan. Jadi langsung jumpa mati. Allahu Akbar. Baik langsung. Allah ataupun pun salah no. Allahu Akbar yang salah. Karena panjang ba. Yang kedua baik panjang ba. Allahu Akbar. Ini salah. Langsung tu Allahu Akbar. Berarti ba. Pemati ju, habis. Kan? Pulau yang hanjit. Yang ingatlah yang hanjit lah. Ataupun ziyadah waw yang sakin ataupun harkat antara dua kalimat. Ziyadah waw yang sakin. Allahu Akbar. Ataupun Allahu wa Akbar. Berarti melebihkan waw yang sukun ataupun harkat antara dua kalimat. Ataupun melebihkan waw sebelum dua kalimat. Wallahu Akbar. Wallahu Akbar tidak boleh. Wallahu Akbar. Nya hamka idram lega berleka. Ayo kan? Ka? Ya dak dit soten kan yang cara takbir yang benar tulis.
dan yang tidak benar tulis. Ini kan karena satu patokan ni. Tak gabung beberapa kitab mesti dah lafaz yang hadir. Dah lafaz yang hadir. Ha? Jadi lafaz takbir Allahu Akbar tidak boleh pelan-pelan. Yang boleh pelan-pelan. Ha. Ya kau pula bermanfaat. Sejak dikira tu. Kata ingat tayo. Ya. Kak? Yang dalam murni nalom nana. Yang kalau dulu. Kak. Wasani dan bermula pendapat yang kedua tadurrud ziyadah fihi, mudaratlah oleh melebihkan fihi padanya takbir. Mudaratlah oleh melebihkan fihi padanya takbir. Kenapa? Liistiqlaliha, karena menerasingkannya lebih, karena terasingnya lebih. Bi khilafil ula, dengan sebalik yang pertama. Dengan sebalik yang pertama. Jadi pendapat yang kedua intinya lawan daripada pendapat asah, lawan daripada pendapat yang kuat, berarti ini pendapat yang lemah. Mudarat lebih. Bila kita lebihkan, maka ini menjadi kemudaratan. Dalam artian tidak asah takbirnya kalau kita melebihkan. Kalau kita melebihkan. Kenapa? Karena itu terasing. Ziadahnya itu dapat menerasingkan. Menerasingkan apa? Menerasing yang dapat merubah nadam. Yang nadam ataupun aturan daripada takbir syai'iyah, daripada takbir ataupun zikir takbir adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika kita tambah Allahul Jalilul Akbar, Allahul Jalilul Akbar, ataupun kita tambah Allahur Rahmanul Akbar, di tengah-tengahnya kita selangi, maka sudah mengasingkan. Dengan sebab ziyadah itu sudah mengasingkan. Sudah mengasingkan. Dengan sebalik yang pertama, mana yang pertama? Itulah melebihkan lam saja, alif lam. Allahul Akbar. Allahul Akbar. Allahul Akbar. Jadi kita tambah alif lam. Kita tambah alif. Kita menambahkan alif lam, maka tidak apa-apa. Itu menurut pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang kuatnya boleh. Di mana sifat kita tambah boleh, atas nama tidak menjadi pisah yang jauh, ataupun kita tambah beberapa sifat. Kamu betul Pak Muino kan bawa lah fasal itu sedikit. Jika fasalnya panjang tidak boleh, seperti Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddus akbar darra bila khilaf. Tanpa khilaf dapat mendarkan kama fi radah. Nyan ban. La akbarullah, tidak mumada. Akbarullah artinya la yakfi, tidak mumada ianya akbarullah ala sahih, berdasarkan di atas pendapat yang sahih. Kenapa demikian? Li'annahu la yusamma takbiran, karena bahwa sesungguhnya lafaz itu tidak dinamakan akan lafaz akan takbir. Tidak dinamakan akan lafaz akan takbir. Jadi kalau kita itu sewaktu takbiratul ihram membacanya dengan dibalik, jatahnya Allahu Akbar, tapi kita balik menjadi Akbarullah, maka menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang kuat, tidak boleh, tidak sah takbirnya, tidak mumada. Kenapa? Karena tidak dinamakan dengan takbir. Tidak dinamakan dengan takbir. Kan? Tapi punya dalam kitab yang lain, ini kita play ibarat, tak play tarjih. Dalam kitab yang lain, di sini ada yang namanya nas.
Jadi ada yang namanya nas. Intinya ada yang nas, itulah ada qaulul mukharrar. Jadi hadza huwa mansusuna, pada surah ini adalah mansus. Jadi nasnya adalah di sini tidak mumada. Tidak mumada kita baca akbarullah, itu nas. Dan nas pada surah yaitu salam. Pada akhir salat, alaikumussalam. Jadi jatahnya waktu salam adalah assalamualaikum. Tapi ketika kita baca alaikumussalam, maka ada nas mumada. Maka ada dua pendapat dalam hal ini dengan nakal dan takhrij. Nyampe tak perlu ino, pekan karena ino anak buat kalau mukharrar. Kan? Jadi alasannya memang tidak namakan dengan takbir, maka tidak sah. Oleh lambung ni kunjuk. Berarti tidak sah adalah akbarullah. Kenapa? Karena tidak namakan takbir. Dengan sebalik alaikumussalam pada akhir salat. Karena itu dinamakan dengan salam. Jadi kalau pada salam jatahnya assalamualaikum, kita balik menjadi alaikumussalam, boleh. Sah. Kenapa? Karena itu masih dinamakan dengan salam. Kalau qauluhu la akbarullah, tidak sah membaca akbarullah. Falau atta bilafdhin akbar ba'dahu lam yasihha, tidak sah. Jikalau mendatangi yang seorang dengan lafaz akbar sesudahnya, niscaya tidak sah, kecuali jika dikasatkan akan istinaf mengulang dengan lafaz Allah, itu baru sah. Jadi kita katakan begini, akbarullahu akbar. Jadi ketika takbir, akbarullahu akbar. Jadi akbaru Allahu akbar. Jadi itu juga tidak sah, kecuali kita niatkan sewaktu kita katakan akbarullahu akbar, Allah itulah yang kita ucapkan pada permulaannya. Betul? Akbarullahu akbar itu tidak sah, kecuali sewaktu kita katakan akbarullahu akbar, kita niatkan yang kita baca yang pertama adalah kita ulang. Jadi ketika akbaru tidak jadi, kita ulang dengan Allahu akbar. Jadi akbarullahu akbar. Jadi yang kita niatkan, yang kita baca adalah Allahu akbar. Akbaru ini sudah lewat. Jadi kita ulang dengan lafaz Allahu akbar. Jadi akbaru yang pertama tidak asli, maka sah. Waktu lagi orang kau pura-pura apa? Lagi MMN, tapi memang lagi secara hukum lagi. Wajibu fit takbir ayasma'a nafsahnya, ingat. Dan wajib pada takbir oleh bawah mendengar ia akan dirinya. Makanya baik baca latih. Kenapa ya? Takbir adalah rukun qauli. Takbir adalah rukun qauli. Maka karena takbir rukun qauli, perkataan mesti didengarkan. Perkataan mesti didengarkan. Jadi ketika perkataan mesti didengarkan, karena bukan menjadi imam, maka mesti dan wajib hanya didengarkan oleh diri sendiri. Tidak memada hanya dibaca dalam hati ataupun hanya bergerak-gerak lidah saja, tetapi tidak keluar suara, tidak memada. Walaupun kita salat sendiri, Mupaman. Nafilah dengan tu. Kiban? Nafilah. Pat? Apakah wajib bernama baru? Ana khilaf ya, memang rukun qauli. Ataupun ataupun bihaitsu yasma'u illam yakun sahhu sam'i. Ataupun dengan sekadar didengarkan. Jika tidak ada ia itu sahih pendengaran, clear betul. Ketika dia agak tuli, maka hanya perkiraan saja. Berarti
Jadi sekira-kira mengucapkan kalau seandainya pendengarannya normal, dia bisa mendengarkan. Sudah cukup, walaupun ketika dia membaca tidak mendengarkan oleh dirinya sendiri karena slow dia, ya kan? Karena dia itu slow. Pendengarannya tidak bagus. Aukana nahul laktun. Laktun pun mana? Ribut lah. Nakadu lah. Ataupun bising. Ini kalau bising, kalau baru bisa didengarkan harus besar suaranya. Maka tidak diperintahkan untuk besar. Sekira-kira tidak bising bisa didengarkan, maka sudah cukup. Kaya? Kaya bolong? Kaya ini apa pertanyaan? Hah? Pak. Allahu Akbar. Pak dah. Tertain di ketika takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Khusa hadal lafdu. Dikhususkan akan ini lafaz. Jadi takbir itu dikhususkan dengan ini lafaz. Lafaz Allahu Akbar. Kenapa? Li'annahu yadullu alal qadbi wal azam. Karena bahasanya lafaz itu menunjuki di atas qidam. Dan azmi, keagungan besar. Jadi qidam itu ada yang tidak didahului oleh tiada. Terdahulu. Itulah sifat Allah qidam. Jadi ketika lafaz Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka menunjuki kepada qidam. Allah itu ada tanpa didahului oleh tiada dan keagungan. Dengan sebalik selainnya lafaz. Wa yundabu ayyajhara bihi imam, dan disunahkan akan bahawa membesarkan dengannya takbir oleh imam. Jadi sunnah bagi imam itu sunnah membesarkan suara Allahu Akbar sampai terdengar kepada makmum. Wa alla yaksura bihaitsu la yufham, dan disunahkan akan wa tidak memendekkan ianya imam dengan sekiranya tidak dipahamkan. Kala sunnah terhadap imam jangan dipendekkan sekiranya tidak bisa dipahami. Baik bagadat. Bila putar kali takbir. Putar pula. Oh. Ada pun. Ada. Ya kan? Makanya benda hidung petinya ibu kata takbir, benda gedepu lemakmu bergedepu petinya kata takbir. Baik Allah Akbar. Berjilah dia pegang. Baiknya sunnah. Sunnah jangan dipendekkan dengan sekiranya tidak dipahamkan. Jadi mesti faham. Ohnya kagak baca takbir. Itu sunnah. Olehnya wa alla yatula bi tamtid, dan disunahkan akan wa tidak memanjangkan dengan tamtid. Tamtid apa? Mata. Kalau apa makna mata? Tamtid mengulur-ngulur, ataupun memanjangkan, memperluas, mengulur, memanjangkan. Berarti baik terlalu banyak. Allah panjang gede apa yang ya sudah baik lagi ya. Kega pukah nak teruk le nukimu le makmu likah kasih kamu nak berhalal le nukimu. Ya kan? Takut menyawang tak kebi ke kan? Kawai le kan dengan nukimu. Ya mana? Ya sunnah. Jangan disunahkan akan wa tidak memanjangkan dengan takbir, dengan tamtid. Tamtid dengan mengulurkan. Fa isra'u bi aula min tamtidihi. Maka bermula cepat dengannya takbir itu lebih aula daripada memperpanjangnya takbir. Li alla tadulan niat, supaya bahawa tidak hilanglah niat. Kalau habis niat tu kakak tengah takbir kan ni oleh. Jadi mempercepat takbir lebih baik ketimbang daripada mengulurkan, supaya tidak hilang niat. Mana tidak hilang niat? Ketika terlalu panjang Allah. Jadi dalam celah-celah kita membaca takbir, maka sudah ada niat yang lain. Galam lebu tinggal. Nijak kedai tinggal. Ya benar. Kan?
Kamu belum? Bi khilafi takbir intikalat. Dengan sebalik takbir intikalat, takbir pada ketika rukuk, sujud, berpindah daripada satu rukun kepada rukun lain, itu takbir intikalat. Li alla yakhlu baqiha, supaya bahwa li alla yakhluwa baqi, supaya bahwa tidak sunyilah ketinggalannya takbir daripada zikir. Ini takbir intikalat dia. Wa bidzalika, dan dengan demikian dimaklumkan bahwa sungguh memanjangkannya sekalipun panjang itu tidak mudarat. Jadi memanjangkan takbir sekalipun telah panjang itu tidak mudarat. Kan pada takbir boleh panjang, tidak apa-apa. Cuman yang sunnahnya adalah mempercepat, baik terlalu panjang. Baik terlalu panjang. Kan? Wawa ma'aftabi Syekhuna Ramli, dianya itu barang yang telah mengiftah dengan barang oleh Syekhuna Ramli. Wafi syarhihi, dan sabit dalam syarahnya Syekhuna itu khilafnya. Sekira-kira ada ia itu yang mengetahui. Dan panjang kepada batasan yang tidak berkata dengannya oleh seseorang daripada kurang. Di dalam syarahnya Syekhuna Ramli itu sebaliknya. Sekira-kira ada ia itu alim dan panjang hingga sampai kepada batasan panjangnya yang tidak ada ahli qiraah yang membacanya. Dan bermula kadar panjang situ alifatin 6 alif. 6 alif berapa harkat? 12. Berarti 1 alif 2 harkat. 6 alif 12 harkat. Berarti boleh dipanjangkan pada takbir, yaitu 12 harkat. Nangka kan? Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Wasani, dan bermula pendapat yang kedua, yamna'u zalik, menegah yang sani akan demikian rasa. Menurut pendapat yang kedua, dibaca Allahu Akbar maka sah. Dibaca Akbarullah sah. Dibaca Akbarullah sah. Kenapa sah? Karena sani menolak alasan tidak dinamakan takbir. Karena ada dua lafaz Allahu dan Akbar, walaupun dibalik. Tapi menurut pendapat yang kuat tidak sah. Menurut pendapat yang kuat tetap tidak sah. Kalau dalam 4 yang penting kita ke. Wallahu a'lam bishawab.